Malam sudah beranjak dari peraduannya, saat kunang-kunang berterbangan ke sana kemari. Di antara semak-semak belukar, aku berjalan sambil tafakur dengan keadaan yang luluh lantah. Seluruhnya sudah pergi meninggalkanku, serta meninggalkan sisa-sisa luka yang pedih. Inilah kepahitan dunia saat sang kekasih terkasih, bekas pacar, sudah pergi untuk selamanya. Rena, dialah istriku yang bakal selama-lamanya menjadi istri terkasihku. Walau jasadmu saat ini terbaring sendirian di sana, namun kehangatan hatiku akan selalu terus menyertainya. Semuanya berawal dari suatu kejahatan yang tidak masuk di akal. Aroma mistis yang kental, serta kutukan dan pemujaan demikian tercium. Namun, aku tak tahu siapa yang telah melakukan perbuatan musyrik seperti ini. Melakukan dosa di atas dosa-dosanya, dosa besar lainnya. Kenapa disebut dosa? Ya, lantaran merenggut nyawa seorang manusia itu merupakan perbuatan yang tidak akan pernah terampuni lagi di mataku serta di mata Tuhan. Disebut syirik karena tercium aroma setan pemicu kematian. Tumbal itu jatuh pada istriku yang tidak pernah tahu apa-apa. Dosanya hampir tidak ada kentara. Aku berjalan sendirian di tengah keheningan malam, mengharapkan setan payung yang menjadi pemicu kematian istriku itu sukses aku dapatkan serta aku lumpuhkan. Berjam-jam lamanya aku langkahkan kaki tanpa tujuan yang jelas, tetapi malam itu aku hanya menemukan kegelapan. Karena capek, akhirnya aku kembali ke rumah. Tak terpikirkan Simbok yang sangat cemas melihat keadaan anaknya. Tak juga terpikirkan irama perut yang menanti makanan datang. Aku segera ke kamar, mengunci pintu dan mengurung diri. Kemana sajakah semalam kamu, nak? Simbok cemas terhadapku. Simbok mencarimu kemana-mana, ke rumah Karjo, ke rumah teman-temanmu, sampai ke warung nasi tempatmu nongkrong. Sudah 2 hari kamu meninggalkan rumah. Kamu tega membiarkan Simbokmu ini sendirian meratapi kepergian istrimu, kata Simbok sembari menangis. Tak tega, aku pun keluar serta menghampirinya. Pandangan mata yang telah mulai melemah itu tampak berkaca-kaca. Sabar, Mbok. Sesungguhnya aku juga tak ikhlas dengan kepergiannya. Tetapi kita hanya bisa pasrah serta mengharapkan mudah-mudahan setan payung itu betul-betul memperoleh murka Allah atas perbuatan yang dilakukannya selama ini. Andai saja Rena menuruti kata-kata Simbok, pasti tidak akan terjadi hal-hal seperti ini, kata Simbok yang menyesali yang sudah terjadi. Aku pun telah melarang Simbok, namun katanya itu sudah menjadi kewajiban sebagai seorang bidan, harus selalu siap 24 jam. Meskipun mesti praktek malam-malam, sampai pada akhirnya dia pergi di depan mata kepalaku sendiri. Kataku kembali mengenang momen yang mengerikan itu. Waktu itu, saat di jalan untuk mengantarkan ke rumah sakit,
Mendadak perasaanku mau buang air kecil tak tertahankan lagi. Jadi kami pun berhenti di suatu tempat dengan pekuburan warga. Kok berhenti di sini sih, Pak? Itu loh, di depan sana kan pekuburan. Apa tak ngeri? Jalan lagi dong, Pak, kata Rena yang cemas karena aku mendadak menghentikan sepeda motor. Papa ingin buang air kecil dululah, Mah. Sebentar sudah tak dapat ditahan-tahan lagi nih, kataku menjelaskan. Aneh, mendadak bulu kuduku berdiri. Tetapi aku berasumsi hal yang umum, lumrah saja takut. Terlebih di tempat yang seperti ini, aku melanjutkan keinginanku untuk buang air kecil. Aku berjalan menuju semak belukar yang berada di sebuah kebun di pinggir jalan. Sementara Rena menunggu di motor. Dan saat aku selesai buang air kecil, ketika aku kembali ternyata Rena sudah tak ada di tempat. Aneh, baru saja dia ada di sini, gumaku. Rena, kamu ada di mana? Ayo cepat berangkat, teriakku. Sunyi senyap, aku berjalan berkeliling di sekitar tempat itu. Menyesal rasanya sudah meninggalkan dia sendirian di jalan. Aku kaget bukan main waktu melihat Rena sudah berdiri mematung dengan ditemani sesosok makhluk yang menyeramkan. Samar-samar aku saksikan makhluk mengerikan itu tengah memayungi Rena di tengah-tengah area pemakaman. Aku terperanjat bukan kepalang. Makhluk itu tampak demikian menyeramkan, menyeringai serta matanya yang merah seakan tak menyukai kedatanganku. Kamu ingin saya payungi juga, anak muda? Kemarilah, mari sini, kata makhluk itu menyeringai dengan lidah menjulur ke tanah, dan semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya aku ditemukan warga yang kebetulan melintas di jalan itu. Aku ditemukan pingsan pada sebuah parit di pemakaman umum itu. Namun malang bagi istriku Rena, dia ditemukan telah tewas bersimbah darah dengan luka-luka gigitan di sekujur tubuhnya.